Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Internasional Batam. Kami dari kelas IPA 2. Jadi tujuan kami di sini adalah untuk menjalankan tugas Ibu Arinda Cikita terkait etika profesi hukum. Nah, kebetulan nih kami udah menempuh beberapa seperti polisi, hakim, dan sekarang kami akan di jaksa gitu Pak. Jadi langsung saja kita mulai ya Pak. Ya, sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Alex Sumarna SHMA karena udah mengizinkan kami untuk wawancara di sini Pak. Oke, ya langsung saja untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak boleh memperkenalkan diri atau untuk bagaimana sih perjalanan Bapak sebagai seorang jaksa gitu Pak? Ya, baik adik-adikku mahasiswa UIB yang saya cintai. Nama saya tadi sudah disebutkan, Alex Sumarna. Saya itu masuk kejaksaan dulu tahun 1996. Jadi waktu saya kuliah dulu sama seperti adik-adik seperti ini. Saya datangi jaksa, hakim. Saya tidak tahu jaksa itu apa. Tapi tiba-tiba setelah lulus kuliah S1 ada pembukaan kejaksaan, saya ikut, jadilah saya pakai baju ini. Jadi perjalanan saya sudah panjang. Kalau sekarang tahun 2025 berarti sudah 29 tahun jadi jaksa. Saya sudah tugas kemana-mana, di Kalimantan, sudah, Jawa Barat, Jakarta, di Banten, bahkan saya sudah sampai ke Papua. Dan sekarang saya di Kepulauan Riau ini. Terakhir di kejaksaan ini saya kemarin asisten perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang. Dan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi di BP Batam. Jaksa ini banyak sekarang yang dikaryakan, jadi tidak harus kerja di kejaksaan. Jadi bisa kerja dipekerjakan di instansi pemerintah, di BUMN, di BUMD, bisa. Itulah sekelumit perjalanan saya. Iya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu kami ingin bertanya untuk tanggung jawab jaksa dalam konteks tindak pidana itu bagaimana Pak? Bisa Bapak jelaskan tidak? Jadi gini, jaksa itu adalah aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 adalah sebagai lembaga penuntutan. Jadi tugas utamanya adalah melakukan penuntutan dan tugas-tugas lain sesuai dengan undang-undang. Penuntutan itu adalah menuntut seseorang di muka pengadilan. Jadi salah satu sebagai pengadil lah. Jaksa yang menuntut, hakim yang memutuskan. Nanti setelah itu jaksa lagi yang mengeksekusi. Apa? Jadi seperti itu. Nah, khusus dalam tindak pidana khususnya korupsi, itu jaksa juga bisa jadi penyelidik, bisa jadi penyidik. Tentu adik-adik sudah tahu penyelidik dan penyidik sudah diajarkan mata kuliahnya. Sudah Pak. Bedanya kan. Nah, dan juga jaksa bisa sebagai penuntut. Karena kalau untuk penuntut umum di Indonesia itu hanya jaksa. Walaupun ada KPK, tetap di KPK itu yang segala jaksa yang ditugaskan di KPK. Iya. Nah, selain itu, jaksa itu ada tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang, yaitu menjaga ketertiban umum, seperti misalnya jaksa ini bertugas untuk sebagai pengawas aliran kepercayaan masyarakat. Maka kadang-kadang di daerah-daerah di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan ada aliran-aliran sesat-sesat, dan jaksa turun. Jadi dengan biasanya didukung oleh tim pakem namanya. Jadi di daerah itu ada, di tingkat pusat ada, di daerah. Nah, selanjutnya ada lagi sekarang yang lagi trendy, artinya betul-betul dibutuhkan oleh instansi pemerintah,
dari daerah sampai ke pusat, yaitu jaksa sebagai pengacara negara. Nah, apa ini jaksa sebagai pengacara negara? Ini adalah jaksa untuk membantu di bidang hukum, bisa membuat pendapat hukum, bisa melakukan pendampingan hukum, bisa juga melakukan bantuan hukum. Kalau bantuan hukum, sidang, baik perdata maupun tata usaha negara. Jadi instansi pemerintah dari mulai presiden sampai dengan kepala desa itu jaksa bisa bantu. Tapi sebagai jabatan dalam tugasnya. Kalau dia digugatnya pribadi, misalkan Pak Kades atau Pak Bupati digugat karena mempunyai tanah, pribadi tidak bisa. Tapi kalau Bupati digugat oleh siapapun karena menjalankan tugas dan kewajibannya, begitu juga Pak Presiden, bisa didampingi oleh jaksa. Berarti profesi jaksa multifungsi ya Pak? Jaksa itu multifungsi. Jadi bukan hanya kalau kita cerita jaksa, jangan ada dipikir bahwa urusannya dengan urusan pidana. Tidak. Jaksa sekarang, jaksa adalah bukan hanya pidana tapi bisa bantu dari sisi perdata dan tata usaha negara. Oke. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh? Silakan. Ya, silakan. Menurut Bapak nih, apa sih yang membedakan antara profesi jaksa sama profesi hukum lainnya kayak hakim atau advokat gitu? Ini benar-benar sebagai mahasiswa fakultas hukum itu harus tahu ya. Pertama dari si organisasinya dulu. Kalau jaksa itu di bawah Kejaksaan Agung. Itu pemimpinnya namanya jaksa agung. Dia ini Pak Jaksa Agung ini di bawah presiden, jadi mandataris presiden. Sebetulnya jaksa itu adalah setingkat kementerian. Jaksa sendiri sebetulnya adalah pegawai negeri sipil. Nah, jaksa tadi tugasnya sudah saya jelaskan ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kepolisian itu di bawah pimpinannya itu adalah Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dia juga sama di bawah presiden. Nah, ada lagi penegak hukum lain adalah pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu di bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu adalah lembaga tinggi negara. Dia tidak di bawah presiden, dia sendiri. Karena kan pengadilan kan harus netral. Nah, kalau di tingkat pusat namanya Ketua Mahkamah Agung, di tingkat provinsi namanya Ketua Pengadilan Tinggi. Kalau kita di Kepulauan Riau ini di Tanjung Pinang, Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau. Kalau di kabupaten kota namanya Ketua Pengadilan Negeri. Nah, ini kalau mereka pakai istilahnya ketua, nanti pasti ada pertanyaan nih, kenapa pakai ketua? Kalau kejaksaan, di atasnya Jaksa Agung, di provinsinya Kepala Kejaksaan Tinggi, di bawahnya Kepala Kejaksaan Negeri. Ada kecamatan tertentu, kayak di Kepri ini ada dua, di Tanjung Batu sama di Moro, itu Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. Kalau kepolisian, di atasnya Kapolri, di bawahnya Kapolda, di kabupaten kotanya namanya Kapolres. Tiga instansi ini punya tugas dan kewenangannya yang berbeda. Gitu. Kalau kepolisian itu kan menjaga ketertiban umum, ketertiban dalam negeri, ketertiban negara tapi di dalam negerinya. Kalau keamanan untuk teritorial dan sebagainya kan TNI. Tapi keamanan negara di dalam negara adalah tugasnya polisi. Salah satu tugas negara di kepolisian adalah sebagai penegak hukum, dia sebagai penyelidik dan penyidik. Jadi untuk tindak pidana umum itu seluruhnya menjadi kewenangan dari pihak kepolisian. Nah, ada beberapa kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Sudah dengar? PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Penyidik pegawai negeri sipil seperti penyidik pegawai negeri sipil bea cukai. Nah, dia juga bisa nangkap dia, bisa dilengkapi senjata juga. Penyidik imigrasi,
penyidik ketenaga kerjaan, di perdagangan juga ada. Untuk mengukur tera itu juga sampai tukang jualan di pasar itu, Iya, Pak. Iya. dia curang timbangannya, dibilang 1 kilo padahal 8 on, ya kan? Gitu. Di Pemda saja ada, namanya PPNS, pemerintah daerah, misalkan dia apa untuk menegakkan apa dia, bukan undang-undang loh, dia peraturan daerah. Ya. Pokoknya setiap peraturan perundang-undangan dari mulai undang-undang sampai ke peraturan daerah itu kalau ada yang mengatur tentang sanksi pasti ada penyidiknya. Nah, polisi ini kalau sekarang mereka sebutnya adalah sebagai penyidik umum gitu. Tapi memang ada penyidik-penyidik tertentu kayak bea cukai, polisi pun tidak bisa masuk hanya bea cukai. Nah, untuk jaksa, dia tadi saya jelaskan jaksa juga bisa nyidik, tapi khusus sekarang untuk tindak pidana korupsi. Jaksa yang ini yang bisa nyidiknya, ya. Dan nanti perkembangan itu di HAM berat, karena ada HAM juga. Sekarang apalagi sekarang Kementerian HAM khusus kan. Baik, selanjutnya, apa saja sih kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang jaksa, Pak? Nah, kalau masalah kode etik, saya kira semua organisasi pemerintahan, mau jaksa sebagai organ pemerintah, mau Polri, mau pengadilan, ataupun lawyer sama sekali, pengacara, itu pasti punya kode etik masing-masing. Jadi kalau jaksa itu diatur dalam peraturan Jaksa Agung, khusus tentang kode etik jaksa. Sebetulnya hampir semua kode etik profesi apapun, itu butir-butirnya ya sama, yang penting harus setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, setia kepada Pancasila, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memang dituntut untuk berintegritas, jujur, dan adil. Kenapa? Karena semua profesi ini, mau profesi jaksa, polisi, hakim, pengacara juga punya kode etiknya. Nah ini memang harus dituntut punya integritas yang tinggi, karena dunia hukum ini godaannya juga besar. Ya. Nah, nanti mudah-mudahan adik-adik ini yang belajar ini jangan sampai terpeleset dari kode etik itu. Percuma kita kalau kode etik dilanggar. Nah, kode etiknya biasanya di masing-masing instansi ini termasuk kejaksaan sudah diatur dalam peraturan masing-masing. Mungkin di Mahkamah Agung ada peraturan Mahkamah Agung, di polisi mungkin ada peraturan Kapolri, kalau di kejaksaan diatur dalam peraturan kejaksaan. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, pernah nggak Bapak menghadapi dilema etika waktu Bapak mengadili seseorang gitu? Waktu mengadili ya? Iya. Mengadili etik atau mengadili pidana umum? Mengadili pidana umum gitu, tapi dilema gitu. Saya punya cerita yang saya alami ketika saya harus menyelidiki dan menyidik seseorang yang ternyata seseorang itu adalah teman saya sendiri. Dia seorang birokrat cukup terkenal di satu kabupaten, gitu. Tapi ternyata dia melakukan korupsi, dan karena perbuatannya itu apa berbuat, saya sidik, saya tahan dengan tim saya, terus saya ketua timnya, dan di persidangan juga saya jadi ketua tim jaksanya, dan terbukti di pengadilan, diputus oleh pengadilan bahkan sampai ke Mahkamah Agung, dia terbukti bersalah sehingga dia harus masuk penjara. Dan lebih ironisnya lagi, anak dia itu bersahabat dengan anak saya. Tapi walaupun itu terjadi, kita tidak boleh berpikiran untuk bahwa ini siapa, itu siapa. Yang penting kalau hukum harus kita tegak lurus saja, ikuti peraturannya. Kalau memang dia tertanamkan di dalam hati bahwa kita bukan karena benci dia, tapi kita bekerja ini, melakukan itu karena kita menegakkan hukum. Gitu. Ya, nanti mungkin ini sangat penting untuk adik-adik nanti, karena yang kayak begini ini mungkin juga bukan hanya terjadi pada saya, tapi banyak terjadi pada banyak orang, dan bukan hal yang dia mungkin ada adik juga, entah jadi lawyer, entah jadi apa, gitu. Mungkin bisa langsung masuk ke dalam lingkup independensi dan objektivitas, di mana bagaimana seorang jaksa menjaga
Independensi. Oh, ya, Maaf, Pak. Pak, ya, itu aja kan? Iya. Ya, seorang jaksa ya, memang itu dituntut untuk menjaga independen. Arti independen di sini adalah independen dalam melaksanakan tugas. Tapi di sisi lain, jaksa juga adalah manusia. Gitu. Yang paling penting adalah kita melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturannya. Jadi kita pedomani, namanya misalkan begini, di dalam menegakkan hukum itu kita itu yang kita harus pedomani yang utama adalah kitab undang-undang hukum acara pidana. Karena pidana ya. Nah, KUHP kalau kitabnya hukum materialnya namanya KUHP. Kalau bagaimana melaksanakan KUHP itu namanya KUHP. Kitab hukum acaranya. Nah, hukum acaranya pedomani saja. Kalau masalah bagaimana kita harus independen dan sebagainya, sebetulnya itu harus kembali kepada kita, bagaimana kita bisa mempunyai integritas yang kuat, menanamkan pada diri kita bahwa ini adalah tugas saya, ini adalah pekerjaan saya, maka saya harus tegakkan ini sesuai dengan yang seharusnya. Artinya kalau memang dalam semua itu harus berbuat adil, tentunya kita harus bikin adil. Jangan lihat siapapun, itu tetangga, itu saudara, itu apa. Kalau begitu, ini saudara saya, ini anak saya, ini apa ya, kacaulah negeri ini, rusaklah negara ini. Pasti keadilan tidak akan terwujud. Nah, inilah yang memang kita tidak ingkari lah. Beberapa pemerintah negara pasti dengar pemberitaan di media dan sebagainya, masih ada begini, itu baliknya. Kenapa kita harus independen, harus berintegritas? Tak boleh meminta, gitu ya. Nah, tapi beda deh. Kalau sebagai pengacara negara, adik misalkan tiba-tiba nanti rizkinya jadi pengacara negara, bantuin gubernur, ya namanya bantuin gubernur dalam beracara ya harus berpihak pada gubernur, gitu kan? Kalau tidak berpihak ya salah, apalagi berpihak pada lawan. Hati-hati. Semua ini bisa ada godaannya begitu, apalagi pengacara jadi lawyer bisa saja nanti jadi klien kita tapi berpihaknya hatinya kepada lawan, bahaya. Nah, ini memang sebetulnya itu kalau masalah untuk mengolah itu bisa jadi ya tanamkan di dalam diri sendiri. Sebenarnya yang paling kuat apa? Kejujuran. Kejujuran itu apa yang bisa kita magerin sebetulnya. Aturan apapun bisa dibikin oleh manusia, tapi itu kita percaya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, kita yakin, insya Allah. Itu kalau dari saya. Santai aja, silakan. Saya kasih kesempatan sepanjang-panjangnya, silakan. Untuk selanjutnya Pak, kalau dalam pengawasan di kejaksaan sendiri itu Pak, bagaimana Pak sistem untuk pengawasannya, terus untuk sanksi, pemberian sanksi atau pemeriksaan terhadap seorang jaksa gitu kan Pak? Setahu saya kan kalau jaksa itu untuk diperiksa sendiri harus seizin jaksa agung Pak. Iya, betul. Nah, begini, saya jelaskan dulu bahwa di lembaga kejaksaan itu ada namanya lembaga pengawasan. Kalau di tingkat pusat, di Kejaksaan Agung namanya dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Kalau di tingkat provinsi, di tingkat Kejati ada namanya asisten pengawasan. Nah, ini pejabat struktural di bawah Kejati kalau di provinsi ini, meliputi Kejari-Kejari. Kalau di Kejari sekarang sudah tak ada lagi yang bagian pengawasannya langsung dari Kejati. Begini. Jadi semua perkara atau pekerjaan jaksa ini dilakukan pengawasan dari lembaga pengawasan ini, dari bidang pengawasan ini. Baik itu untuk tugas pekerjaan tupoksinya sehari-hari maupun perilaku dia di luar kedinasan. Jadi kalau dia pernah dulu dengar karena ada jaksa nodong pistol di pom bensin, dia diperiksa. Dan itu yang terbukti semua juga dilakukan tindakan. Nah, ada
juga memang di beberapa daerah itu jaksa yang terbukti melakukan penyimpangan, karena namanya tugas jaksa itu besar. Saya sampaikan tadi kan godaannya besar. Ya misalkan membantu koruptor atau sebagainya lah, kira-kira begitu. Ya kalau terbukti dia melakukan itu, tentu jaksa itu harus ditindak. Kalau Pak Jaksa Agung sekarang, ya, saya bukan memujikan beliau, tapi beliau tegas terhadap itu. Dia tidak hanya ditindak secara administratif tentang sesuai dengan PP tentang pegawai negeri dan peraturan tentang kejaksaan, bahkan kalau dia terbukti melakukan apabila membantu koruptor dan sebagainya, langsung diadili, ditahan sebagaimana seperti masyarakat. Itu sudah banyak, karena kejadian di salah satu kabupaten di provinsi Riau, Kajari beserta kasih-kasihnya semua masuk. Beberapa kasihnya masuk penjara, lagi menangani kasus, tapi pimpinan menilai bahwa itu pekerjaan tidak benar. Bagaimana cara mengawasinya? Kalau kejaksaan itu secara rutin di awal tahun biasanya melakukan inspeksi keliling. Kalau dari Kejaksaan Agung keliling di beberapa kejati Indonesia, kalau dari Kejaksaan Tinggi keliling di seluruh kabupaten kota yang ada di awal tahun. Dia melakukan pemeriksaan. Terus kalau sebelum akhir tahun, dia akan melakukan pengecekan kembali. Apakah hasil pemeriksaannya itu di cross check? Apakah hasil pemeriksaannya itu sudah dilaksanakan? Nah, di slide itu, di kejaksaan itu menerima laporan-laporan. Jadi sebetulnya kalau melaporkan ke bagian pengawasan kejaksaan, kalau ada jaksa yang kalau kami nyebutnya jaksa nakal, itu pasti akan diterima dan ditindaklanjuti dan akan dilakukan penyelidikan oleh tim dari pengawasan. Nah, sekarang ada lagi, saya harus jelaskan bahwa bagi jaksa yang dipecat dari profesinya sebagai jaksa maupun sebagai pegawai negeri sipil, dia dibolehkan untuk mengajukan banding. Bandingnya adalah ke Mahkamah Kejaksaan. Jadi ada Dewan Kehormatan Kejaksaan. Nanti bagi yang putusannya itu hukuman itu berat termasuk yang dipecat ini, dia akan diadili kembali oleh Dewan Kehormatan Kejaksaan yang dipimpin oleh kalau nggak wakil jaksa agung atau salah satu jam atau jaksa agung berikutnya, jam tergantung pangkatnya. Kalau pangkatnya begini mungkin wakil jaksa agung lah, ya kan? Karena kan yang ngadili pangkatnya harus tinggi, lebih tinggi daripada yang diadili. Jadi sama disidangkan, nanti dia dikasih pengacaranya dari PJI itu Persatuan Jaksa Indonesia, nanti dari bidang pengawasan jadi penuntutnya, nanti pimpinan jadi hakimnya, sama seperti begitu. Acaranya persis kayak di pengadilan. Nanti putusannya kalau memang dipecat ya dipecat, langsung dia diupacarakan sama kayak kalau ya tadi pernah lihat di televisi TNI Polri kalau dipecat, seragam dicopot pangkatnya, bajunya dibuka, persis seperti begitu. Jadi itulah begitu kerasnya sebetulnya apa yang ada pengawasan di kejaksaan ini. Selanjutnya Pak, ada nggak Pak konflik antara jaksa sama profesi hukum yang lain dalam menangani kasus? Kayak misalnya KPK dan jaksa dalam menangani kasus korupsi, itu ada nggak konflik antara penegak hukum jaksa sama yang di KPK itu Pak? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Oh ya, baik. Sebetulnya tidak seharusnya. Karena di dalam undang-undang KPK itu sudah dijelaskan bahwa koordinator untuk penanganan korupsi adalah KPK. Sebetulnya bahwa awalnya di undang-undang kejaksaan itu koordinator adalah Kejaksaan Agung, tapi dalam penanganan korupsi ini KPK. Nah ini saya akan ceritakan lagi pengalaman saya. Ketika saya di Banten, tugas di Kejaksaan Tinggi Banten, adik-adik ingat perkara ini, perkaranya yang Angelina Sondah, Nazarudin, salah satu partai saat itu yang berkuasa, yang korupsinya lumayan bombastis.
yang keterlibatannya ada Mas Anas Urbaningrum ini. Ini udah lama ini ya, kayaknya update ya, banget. ini kurang update deh. Iya. Ramai sekali. Jadi saya ditugaskan oleh pimpinan untuk menyelidiki satu kasus. Jadi di Provinsi Banten. Ternyata KPK lagi penyelidikan juga. Jadi kami bentrok gitu lah. Ini meriksa juga. Akhirnya kami melakukan pertemuan dengan pihak KPK. Ini seperti apa? Tidak mungkin dua penegak hukum masuk di objek yang sama. Objek yang sama. Akhirnya disepakati bahwa untuk perkara yang di Banten ini ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Itulah itu korupsi tentang pengadaan alat laboratorium universitas di beberapa universitas negeri di Indonesia, termasuk di Banten, di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nah, KPK itu juga memiliki kasus-kasus yang ada di Jakarta, dan di Surabaya, dan di Bali. Dan kalau salah di Bali, yang di Surabaya, di Jawa Timur itu juga Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Akhirnya kami berbagi. Alhamdulillah saat itu karena ini sudah berbagi demikian, akhirnya saling support. Bahkan karena ada kasus yang besarnya lagi di balik itu yang menyangkut ya ada permainannya dari mulai di DPR RI. Saat itu kami memeriksa yang orang pusatnya di KPK. Jadi tim saya melakukan pemeriksaannya juga di KPK. Berkoordinasi dengan pihak mereka. Lancar, tidak ada masalah. Akhirnya sebetulnya konflik kepentingan kewenangan itu tidak ada. Kerjasama berarti Kak ya? Lakukan kerjasama karena sebenarnya kan tujuannya apa ya? Yang sama. Semua juga menegakkan hukum dan ujungnya kan ke pengadilan untuk membuktikan itu. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak melihat peran etika dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat? Peran etika, saya kira kalau namanya etika itu kan tata laku. Bagaimana cara kita untuk memperlakukan sesuatu itu menjadi bagus, bisa diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau masalah misalkan etika seorang jaksa, ya tentunya seorang jaksa itu dituntut untuk untuk beretika yang baik. Ya kepada masyarakat ya jangan semena-mena, kepada pejabat jangan semena-mena. Kalau salah ya nyatakan salah, buktikan salah. Kalau tidak salah ya jangan zalimi orang gitu loh. Nah saya kira semua orang juga akan senang apabila attitude dan etika seorang itu menjadi baik. Tidak perlu hanya jadi jaksa, saya kira jadi polisi, jadi tentara, jadi lawyer, jadi dosen, jadi apapun. Saya kira kalau etikanya itu betul-betul dipegang, semuanya tidak ngawur lah kan. Kalau tidak etis itu kan ngawur ya. Tidak ngawur sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apalagi sekarang ini di dalam pemerintahan ini kan selalu dituntut dengan pelayanan yang baik. Kalau istilah di pemerintah itu pelayanan prima. Jadi segala sesuatu ya harus pelayanan prima. Jadi itulah ya. Nah mudah-mudahan lah adik-adik nanti dengan pertemuan ini yang sebetulnya ya formal non formal, tapi yang penting itu kan selalu bukan hanya untuk mata kuliahnya, tapi kemanfaatannya. Manfaatannya nanti suatu saat adik-adik akan tahu ketika nanti adik-adik ini jadi praktisi. Kan nggak tahu adik-adik jadi praktisi apa. Kita nggak ngerti ini jadi jaksa, jadi polisi, ini jadi notaris ya kan, jadi apa? Kita nggak tahu ke depan. Saya juga sama dulu jadi mahasiswa begini. Saya kan selalu jadi ketua kelompok dulu. Bawa apa itu jaksa itu Pak? Apa pangkatnya begini? Nggak ngerti juga. Gitu dulu sama kayak begini. Tapi saya dulu sering berkunjung ke rumah jaksa. Kadang kalau nggak ada teman-teman, saya sendiri juga hanya untuk minta ngobrol pandangan apa saja. Sampai lama-lama saya jadi jaksa. Itu nasib. Ya. Mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, untuk pesan Bapak sebagai jaksa untuk mahasiswa hukum yang bercita-cita menjadi jaksa Pak.
Oh, Ada tips dan triknya gitu ya Pak? Iya. Iya. Atau ada Kalau- cepatnya gitu Pak? kalau jadi jaksa itu langkah pertama adalah harus rajin-rajin buka website kejaksaan. Karena pembukaannya kita nggak tahu, biasanya sih jelang sebelum Oktober. Ya. Dan kabar baiknya, beberapa 2 tahun 3 tahun ini jaksa ini penerimanya banyak sampai ribuan. Tahun kemarin itu sampai 2000 orang, sehingga banyak sekali jaksa yang diterimanya. Gitu. Jadi kalau zaman saya dulu itu yang lolos ujian bareng saya itu sekitar 145 orang se-Indonesia. Tapi sekarang bisa sampai ribuan. Nah, sekarang bagaimana strateginya kalau berminat ingin jadi jaksa? Ya belajar yang bagus, kuatkan ilmu pengetahuan, ilmu hukumnya. Jangan kuliah hanya sekedar hadir, ya belajar. Semua juga ada perjuangannya. Karena apa? Nanti kan ada tesnya. Tesnya kan ada dari BKN, dari Menpan itu namanya apa itu? Saya tidak tahu tesnya apa namanya sekarang itu. Kan pakai komputer, pakai internet kan kalau lulus. Tidak kan kelihatan. Jadi persiapkan diri dari sekarang kalau memang ada niat untuk jadi pegawai negeri, karena semua sama. Nah, tapi memang sebelum daftar di kejaksaan ini ada syarat-syaratnya. Dan nggak bisa yang pendek, dia ada standarisasinya. Gitu. Yang kegemukan juga nggak bisa. Jadi ya harus tinggi badan sama berat badan ini harus Kalau seimbang. Pak minus bagaimana Pak? Vitamin juga tidak boleh. Tidak boleh Pak. Berarti mirip polisi ya Pak? Iya. Jadi ini, tapi saya tidak tahu sekarang dengan penerimaan yang banyak ini, apakah ada kelonggaran apa enggak dengan mata minus? Jangan dulu patah semangat. Coba dulu. Kalau zaman saya dulu nggak boleh. Boleh. Gitu. Jangan coba-coba pakai tato sedikit selesai. Karena zaman saya dulu ditelanjangi, gimana mau ini? Total ditelanjangi, mau laki-laki perempuan ada kamarnya masing-masing. Gitu. Dulu latihan fisiknya juga benar-benar ini speed up, lari apa saja fisik benar-benar ini. Jelas kesehatan dan terbebas dari narkoba. Ya, hati-hati, jangan pernah kalau mau bercita-cita menjadi jaksa, jangan pernah main dengan narkoba karena akan terdeteksi. Yang paling lama itu dari rambut, bekas-bekasnya kan ketahuan. Kita nggak tahu kalau digundul terus. Kalau merokok saya kira masih bisa, tidak ada masalah. Kalau masalah itu, yang penting jantungnya paru-parunya sehat. Ya Pak. Sehat. Karena dia rekam. Jadi cek kesehatannya lumayan ketat kalau kejaksaan itu. Di samping itu psikotesnya, karena setelah lulus itu tuh ada psikotes khusus untuk calon-calon jaksa. Nggak mungkin lah kalau jaksa psikotes tentunya takut darah, ya tiba-tiba jaksanya setelah psikis terjadi kelainan, ini gimana? Kalau Bapak takut dengan darah, gimana mau takut dengan darah? Yang disidangkan perkara pembunuhan, barang buktinya berdarah-darah, kan nggak mungkin seperti itu. Apalagi buta warna, nggak bisa membedakan warna kuning sama warna merah, kan nggak mungkin. Ya itulah kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan lah, yang penting itu semangat dulu. Amin. Iya. Semangat dulu gitu. Ya, dan enaknya jadi jaksa itu ini seperti sekarang nih, tidak kerja di kejaksaan bisa dikerjakan di mana-mana. Kawan saya ini ada yang kerja di Pertamina juga ada, Chief Legal Pertamina itu teman saya kerja. Kemarin Kajari Tanjung Pinang, sekarang jadi Chief Legal di Pertamina. Di KPK apalagi di seluruh kementerian, di pemerintah daerah gitu kan. Masih ada, silakan kalau masih ada. Betul. Ya, tampaknya kita sudah di penghujung wawancara. Terima kasih kepada Bapak Jaksa Dr. Alex Sumarna SHMA telah memberikan kami izin untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih Bapak Terima kasih. atas Ya, izinnya, sama-sama. atas kesempatannya.
Mudah-mudahan kalian sukses semua. Amin. Nah, sekarang tuh kita tidak tahu dari mana munculnya, dari presiden ke depan, jaksa agung ke depan, kita tidak tahu. Tahu-tahu kalian ini yang masuk. Kita tidak tahu. Nah, selama ini ya kalian sekarang saatnya berjuang lain, ya. Jangan membawa pergaulan hal yang tidak perlu. Kalau mahasiswa itu godaannya juga banyak. Bukan hanya tidak kurang semangat belajar, tapi jadi mahasiswa itu godaannya itu banyak juga dari pergaulan.